jiwa berada dalam keburukan, kebaikan, salah dan benar. Apakah jiwa itu? Siapakah yang menduduki jiwa? Banyak yang ada dalam keburukan dan haram, tapi berkah. Jiwa adalah suatu materi dalam diri makhluk. Hidup tak akan pernah bisa melihat, Bisa terlahir atau manitis kembali. Jiwalah yang merasakan pakerti si makhluk saat hidupnya. Sebab jiwa belum dikutuk atau diringkas atau disucikan atau dimurnikan kembali. Pangastu Pangastuti. Seseorang bertanya kepadaku, apakah jiwa bisa menemukan kesadaran? Jiwa tidak akan bisa menemukan kesadaran, sebab bukan untuk itu gunanya jiwa. Seperti mata tidak akan pernah bisa mendengar, begitu juga hidung tak akan pernah bisa melihat. Jika ada yang bilang jiwa untuk menemukan kesadaran, dia tidak paham dengan dirinya sendiri. Jika jiwa bisa menemukan kesadaran, tidak akan ada siksa dan nikmat kubur. Jiwa tak akan pernah bisa sampai ke kesadaran. Apa karena jiwa hanya sampai ke iling lan waspodo? Hal jiwa tergantung kalian belajar dari kitab dan ajaran siapa. Tapi dari kitab apapun yang sampai hal jiwa tetap tidak mengajarkan bahwa jiwa bisa menemukan kesadaran. Jika kalian memakai keajaran wong Jawa, jiwa sama dengan cahya, atau bahasa kerennya nur. Kebijakan bukan hal marah atau tidak, sudah bukan hal baik buruk, halal maupun haram. Karena kebijakan yang sesungguhnya sudah tidak berpijak pada jiwa. Maksudnya adalah di mana kebijakan seseorang yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggungan hidupnya. Ketahuilah, sebenarnya kebijakan itu sudah hal berkah.
Banyak yang kerja bagus dan halal, kata orang, tapi tidak berkah. Banyak yang kerja dalam keburukan dan haram, tapi berkah. Lalu, apakah jiwa itu? Siapakah yang menduduki jiwa? Dan mengapa jiwa berada dalam keburukan, kebaikan, salah, dan benar? Di dalam kandungan ibu, jiwa adalah suatu materi dalam diri makhluk yang terbentuk dari purusa dan pakerti yang cukup dari si makhluk sehingga bisa terlahir atau manitis kembali ke dunia ini. Atau jiwa mudanya adalah materi yang digunakan untuk terlahir kembali, di mana purusa dan pakerti yang menghasilkan jiwa saat janin terbentuk. Jiwa ditumpangi oleh roh-roh dari jiwa-jiwa penumpang, sehingga jiwa mengandung iling dan waspodo, tak akan bisa menemukan kesadaran. Kenapa saat matinya si makhluk merasakan nikmat dan siksa kubur? Sebab saat tubuh terurai kembali, jiwalah yang merasakan pakerti si makhluk saat hidupnya. Masih merasakan nikmat dan siksa kubur, sebab jiwa belum dikukur atau diringkas atau disucikan atau dimurnikan kembali. Ingat, jiwa adalah raga cahaya atau materi yang berwujud cahaya atau nur, sedangkan cahaya atau nur itu suci, bersih, tak bercampur, tak terkotori.